Lillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mulainya? Bal ila syarrin. Bahkan condongnya nafsu itu kepada kejahatan. Wa fudulin dan berlebih-lebihan. Wa baliyatin dan bahaya-bahaya. Wa jahalatin dan kebodohan yang tidak manfaat. Fahtaja maka membutuhkan hamba Allah itu ma'aha bersama nafsu itu hahuna di sini ila saikin kepada pendorong. Yasukuha ilal khairi yang mendorongnya kepada kebaikan. Wat taati dan ketaatan. Wa yunsituha dan menyemangatkannya lahu padanya. Wa zajirun dan yang mencegah. Yasjuruha yang mencegahnya. Anis syarri dari keburukan wal maksiati dan maksiat. Wa yafturuha dan melemahkannya anhu darinya. Wa huwa dan dia, huwa apa huma? Huma. Oh, iya ada huwa ada huma. Wa huma dan keduanya yaitu as-saiku waz-zajir yang mendorong dan yang mencegah tadi. Ar-raja'u yaitu roja, pengharapan wal khaufu dan takut. Farroja'u maka adapun roja fi azimi thawabillahi subhanahu pada kebesaran pahala Allah Maha Suci Dia. Wa husni ma wa'ada dan sebaik-baiknya apa yang dia janjikan min anwa'il karomati dari macam-macamnya kehormatan. Wa tadzakkuri dzalika dan mengingat demikian itu besarnya pahala. Saikun, roja itu mendorong, khobarnya saiku, fasaiku tadi. Yasukuha yang mendorongnya. Fayab'atsuha maka membangkitkannya alat taati atas ketaatan.
wa yuharrikuha dan menggerakkannya lidzalika pada demikian itu yaitu ketaatan. Wa yunasyituha dan menyemangatkannya. Wal khaufu adapun takut min alimi iqabillahi dari sakitnya siksa Allah azza wa jalla maha agung dan maha mulia. Wa su'ubati ma dan kesulitan hal-hal atau ada yang mengancam min anwa'il uqubati dari macam-macamnya siksaan. Wal ihanati dan kehinaan. Wal ihanati dan kehinaan. Zajirun adalah bisa mencegah. Yasjuruha yang mencegahnya anil maksiati dari maksiat. Wa yujannibuha dan menjauhinya wa yafturuha dan melemahkannya. Andalika dari demikian itu yaitu maksiat. Fahadihi maka ini aqobatul bawaisi adalah rintangan atau tanjakan perjuangan berbagai motivasi. Istaqbalathu yang menghadap padanya hahuna di sini. Fahtaja maka membutuhkan ila qat'iha pada memutuskannya. Bihadzainil madhkuraini dengan dua hal yang disebut tadi yaitu roja dan khauf. Fa akhadha maka memulai iha padanya bi husni taufiqillahi dengan baiknya petunjuk Allah azza wa jalla. Maha agung dan mulia. Faqata'aha maka menempuhnya. Falamma faragha minha maka ketika sudah selesai darinya dari perjuangan itu raja'a maka kembali ilal iqbali menuju menghadap alal ibadati pada ibadah. Falam yaro maka tidak melihat hamba itu ikon pada penghalang wala syaghilan dan tidak pada yang menyibukkan. Wa wajada dan ia mendapati ba'ithan yang mendorong, wada'iyan dan yang mengajak. Fanasito maka semangat hamba itu fil ibadati di dalam ibadah.
Faqamaha maka melaksanakannya, wa anaqaha dan merangkulnya, bitamamis syauqi dengan kerinduan yang sempurna. Warrohbati dan kecintaan. Fa'adamaha maka mengekalkannya. Fanadhara kemudian merenungkan hamba itu, faidan maka tiba-tiba annahu bahwasanya tabdu nampak lihadhil ibadatil azimati pada ibadah yang besar ini, allati ihtamala fiha yang membawa padanya kullun dalika pada semuanya itu, yaitu kerinduan yang sempurna tadi dan kecintaan kepada Allah. Afatani, nampak dua bencana, azimatani yang besar keduanya. Wahuma dan keduanya itu ar-riya'u, riya atau pamer. Wal ujbu dan membanggakan diri atau berbangga diri. Tarotan terkadang yuroi bito'atihi an-nasa. Terkadang yuroi memamerkan bito'atihi dengan taatnya an-nasa pada manusia. Fayufsiduha maka merusaknya. Wa ukhra dan di waktu yang lain. Yamtani'u an dzalika, bisa mencegah hamba itu dari demikian itu, yaitu riya. Wa yalumu nafsahu dan menjelekkan dirinya. Wa ya'jabu bi nafsihi maka berbangga diri, membanggakan dirinya, fayahbitul ibadata. Fayuhbitul ibadata maka bisa menghapuskan pahala. Menghapuskan pahala ibadah alaihi atasnya. Wa yutlifuha dan merusaknya. Wa yufsiduha dan menghancurkannya. Fastaqbalathu hahuna maka menghadap di sini aqobatul qawadihi, perjuangan berbagai hal-hal yang merusak ibadah. Nah, itu dulu diterangkan. Itu pasang satu agak kasihan yang pakai jaket. Entah 25 entah berapa. Yang lalu dijelaskan bahwa di antara penghalang ibadah itu hawa nafsu. Maka kadang-kadang mau ngaji ini pun hawa nafsu ini berat. Berangkat mau ngaji ini hawa nafsu berat.
Sehingga mau pergi kadang-kadang menunda-nunda. Bawaannya mau tidur aja, memang yang enak itu tidur. Iya Ustaz. Ya. Tapi tidur sendirian karena nggak sama istri nggak bisa karena loyo. Kalau udah minum baru bisa. Nafsu itu condongnya kepada kelalaian dan senangnya pada santai-santai. Duduk-duduk nyetel radio, HP, dibunyikan nyanyi-nyanyi yang bersenandung Tanjung Bali misalnya. Wabatolatin dan sukanya itu nganggur-nganggur, udah enak-enak, yang penting urusan makan keluarganya kan nanti urusan lain itu, kalau nggak ada hutang tetangga. Seperti sebagian orang yang di pantai itu kayak gitu. Yang di pantai itu kalau pagi nyetel dangdut gitu aja, kalau ombak besar udah, yang pendapatannya yang lama-lama itu dijuali semua. Makanya orang pantai itu kalau miskin betul. Tapi beda sama orang yang di daerah ladang-ladang gunung gitu. Kalau miskin masih ada, biasanya punya ladang, punya sawah, punya ayam, punya ayamnya bisa dipotong untuk berbuka gitu ya. Punya kambing. Cuma kebetulan memang sudah lama nggak panen gitu saja. Makanya kalau orang beda, orang pantai. Nafsu mengajak kepada kejelekan, berlebih-lebihan. Kalau orang pantai itu kalau udah pulang dapat duit banyak, semua dibeli. Sepeda dibeli, belum bisa naik sepeda pula itu. Banyak itu zaman dulu, tapi sekarang mungkin bisa mundur pun bisa sekarang. Wajahalatin dan masa bodoh itu tak peduli, ya, tak peduli mamakmu marah atau tidak, udahlah gitu ya. Tak peduli gitu ya, marah-marahlah situ gitu. Yang penting senang, duduk-duduk ya. Karena itu Imam Ghazali menjelaskan perlu kepada pendorong untuk mendorongnya kepada kebaikan. Kemudian ketika orang itu sudah belajar mengaji, mempunyai bekal, dilawan nafsu itu, kemudian malaikat itu mendukungnya, terus ngaji katanya kan, mumpung masih muda, belum ada suami, belum ada istri. Kalau ada suami nanti susah, apalagi udah hamil gitu, hamil tua gitu, berat. Makanya belum nampak saya orang hamil di sini ngaji. Tapi yang bikin hamil banyak. Ya Ustaz. Makanya kalau sudah dibawa ke rumah sakit itu, rumah sakit ulah bedah rumah sakit bedah ulah laki-laki katanya. Itu Malaysia itu kayak gitu, rumah sakit yang untuk bersalin. Rumah sakit bersalin ulah laki-laki. Makanya bertingkah laki-laki. Iya Doni. Iya.
Kemudian pada saat seperti itu, orang yang mengarah kepada ibadah menuju kepada Allah Ta'ala, diperlukan apa yang menjadi pendorong itu ar-roja wal khauf. Sehingga orang itu bisa konsisten istiqomah dalam beribadah, ringan dalam beribadah apabila bainar roja wal khauf. Antara pengharapan, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan karunia Allah. Sehingga dalam keadaan sulit antara roja dan khauf itu diberikan kemudahan. Kemudian setelah roja khauf, takut nanti tidak diterima ibadahnya, takut nanti mendapatkan ancaman siksa dari Allah, takut malu kepada Allah, segan kepada Allah. Ini kalau sudah mendapatkan mengarah kepada ibadah, bainar roja wal khauf itu dimudahkan Allah Ta'ala. Mengharapkan rahmat dari Allah, karena tidak bisa orang itu bisa beribadah kecuali ada digerakkan Allah Ta'ala sehingga diberikan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka orang mengaji, orang mau berbuat baik itu kalau belum dapat rahmat dari Allah sulit. Yang satu misalnya ikut ngaji saudaranya, yang satu main gaplek gitu. Ya. Yang satu di Brestagi sana entah ngapain gitu. Ya. Yang satu ngaji gitu. Sehingga hati kecilnya yang satu itu pun baik. Alhamdulillah. Biar adikku aja yang ngaji, aku pun nggak ngaji pun udahlah katanya. Biar ada bagian yang ke neraka katanya kan. Ini udah gila namanya ya. Karena Allah buat surga dan neraka, biar ada isinya neraka itu. Belum tahu dia bagaimana rasanya neraka. Maka diajak untuk ngaji supaya tahu ilmu dan kemudian dapat ilmu, kemudian ibadahnya benar. Sehingga nanti langsung ke surga. Memang melewati neraka itu. Tapi orang yang nggak pala nampak. Tapi semua itu lewat neraka. Misalnya dari Belawan yang dekat laut itu mau ke Medan itu pasti melewati Canang. Iya. Nggak bisa nggak melewati Canang. Ada jalan lain? Nggak ada. Oh. Kamu lewat Canang sana rumahmu masih? Oh, Medan Labuhannya sini, dekat kuburan itu. Oh enggak. Sekolah Ajiji itu? Oh, sebelum itu. Kan ada sekolah Ajiji itu kan. Lurus masjid itu. Oh, Yaspi. Oh iya. Yaspi, bukan Azizi ya. Saya pernah ngawas ujian itu di sana sampai. Masih muda-muda dulu ya. Suntuk lah, gajinya sedikit ngawas itu. Naik Vespa dari Jalan Pelajar sampai ke sana. Untuk ongkos minyaknya aja nggak cukup. Ya. Saya pun nggak habis akal di sana cari kenalan lah. Cari kenalan pengawas perempuan cantik terus udah main-main situ. Ya Ustaz nanti main katanya kan. Udah siap ngawas udah nggak kenal lagi. Orang Belawan.
Pernah saya antarkan dari situ ke Belawan. Naik Prista, gitu. Sampai sana dikasih makan, alhamdulillah. Nggak habis otak saya untuk kayak gitu, gampang ini. Walaupun di sekolah merepet juga, di pesantren. Nggak cukup itu ongkos apanya, saya bilang itu. Baru ditambah lagi. Jadi orang itu bisa sampai kepada ibadah, diingat-ingat ya, bainar roja wal khauf. Apabila orang itu antara mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksa Allah. Mengharapkan anugerah dari Allah. Dengan cara roja itu beramal. Roja tanpa beramal itu palsu. Mengharapkan saja. Misalnya mau nikah, aku mau nikah katanya. Tapi nggak ada usahanya. Ditawari lari. Misalnya, kau mau nikah? Iya, tapi sebenarnya udah berani, tapi kadang takut katanya. Nggak jadilah. Yang berani aja berat. Kayak Bang Padil. Udah berani kali itu. Tapi karena ada rintangan akobah itu, jalan nanjak, berliku-liku, nggak sanggup lah. Gitu. Roja mengharapkan rahmat Allah itu harus disertai amal. Makanya Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan ar-roja'u ma koronahu amalun. Korona itu bahasa Arab itu ya. Roja itu pengharapan yang disertai perbuatan amal. Wa illa fahuwa amniyatun. Kalau tidak berarti hanya lamunan-lamunan saja. Syariatnya kayak gitu, harus beramal. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di daratan. Gitu. Cantik bahasanya. Imam Syafi'i itu selain ahli fikih itu ahli syair. Maka ada buku namanya Diwanus Syafi'i. Kumpulan syair-syairnya Imam Syafi'i. Kalau dia tidak takut menghilangkan marwah ulama, itu lebih hebat daripada penyair yang hebat gitu. Makanya ulama-ulama itu walaupun pandai nyanyi, nggak mau dia kalau ada keyboard berdiri gitu. Ditahan aja. Tapi kalau nyanyi sendiri pandai, sebagian orang kayak gitu kan, kawan saya kayak gitu. Ada yang memang berani. Kalau ada keyboard gitu nyanyi dia. Nyanyinya Arab-Arab. Ya. Padahal Arab-Arab itu kadang-kadang lebih cinta-cintanya lebih tinggi daripada Indonesia. Ya ismar la tinsani, ya ismar katanya kan. Wahai hitam manis. Hitam manis bukan hitam pekat ya. Janganlah engkau lupakan saya gitu. Itu ya ismar la tinsani ya. Don't forget me gitu. Bukan pokat. Gitu. Syair-syair Arab, pernah ada tamu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebelum datang sama yang kalau dulu yang di atas itu pakai apa? Toa itu. Disetel lagu-lagu Arab yang
nyanyinya Ummi Kulsum. Ya. Datang yang tahu, matikan itu. Itu lebih bercinta-cinta daripada nyanyi Indonesia gitu kan gitu. Makanya ada orang nyari kaset Ummi Kulsum itu enggak dikasih sama orang Wahabi itu enggak dikasih. Syarit Ummi Kulsum wujud katanya kan. Nah, Ummi Kulsum syaitan katanya kan. Ya. Kaset Ummi Kulsum ada katanya. Enggak ada, Ummi Kulsum setan katanya kan. Kalau nyanyi Ummi Kulsum di satu gedung yang penontonnya itu pakai jas gitu, orang kaya-kaya, nyanyinya luar biasa hebat. Iya, nggak pernah nengok kau? Hah? Ya filmnya entah apa gitu. Enggak. Kamu tahun 67 lahirnya kan? Belum. Berapa rupanya lahirnya? 77? Hah? 98. Oh. 98 ya. Lebih tuaan Padri sikit ya. Ya kalau yang tua itu yang banyak santannya itu. Kalau kelapa ya. Kalau yang muda mana bisa diperas. Iya. Makanya kau cari yang agak tua sedikit. Bagus itu ya, banyak santannya. Kurang dingin Kak Yuni. Iya. Itu hidup. Itunya hidup. Hah? Ya hidup. Memang hatinya panas itu. Iya, kok nggak nampak melambe-lambe gitu. Iya, dah. Yang kepanasan dikasih aja, memang agak panas ini. Di kamarnya itu dia pakai AC. Jadi nggak pakai AC agak berat lah. Ini kamar anak akhwat ini pakai AC semua ini ya. Ada yang AC kayak gini. Ada yang dari potongan karton. Udah jangan ribut. Ya. Saya kalau lebih gini enak, jadi mau lepas lebih gampang. Tapi kalau pakai surban itu lepas itu nggak jadi dah. Cuma memang harus bisa nanti kamu misalnya dituntut urus kayak gitu bisa. Misalnya Ustadz Ridwan nanti di sana tiba-tiba jadi ulamanya Jalan Gajah misalnya. Ulamanya bukan Jalan Gajah, cuma ulamanya gitu. Nah, kalau Jalan Gajah ini ekornya 2. Dari sini masuk sini, sini masuk sini gitu. Ya. Itu ada ciri-cirinya, pakai kayak gitu itu ada ciri-cirinya. Sesudah khauf dan roja, ingat-ingat ya, bahwa orang bisa ibadah baik istiqomah apabila antara khauf dan roja. Itu catatan penting ya. Tapi kalau sekiranya yang khauf itu tadi nggak boleh takut kali kalau memang sudah mengamalkan ibadah.
Misalnya kalau di Shiratal Mustaqim ya, itu terjemahannya ilmu-ilmu tauhid itu kan tajam seperti kecil seperti rambut katanya itu kan. Kita melewati akan jatuh kan begitu. Siapa yang mau melewati situ gitu kan? Karena dibayangkan kayak gitu takut kali. Makanya kalau yang rajin ngaji kayak gini, gitu. Rajin ngaji kayak Doni jauh gitu ya. Tempatnya di negeri seberang, ya. Terus beribadah. Itu jalannya kalau ikut ulama cepat seperti buruk gitu aja, sampai surga. Kalau dibayangkan nanti melewati Shiratal Mustaqim ini sulit kali katanya kan. Itu nggak usah kau bayangkan kayak gitu seperti mubaleh kampung kan kayak gitu itu nerangkannya. Melewati Shiratal Mustaqim, makanya harus minta syafaat Nabi gitu ya. Itu kalau kamu mau lewat situ, kalau saya kan nggak mau. Saya melewati yang main cepat aja, lewat tol gitu. Makanya saya misalnya kalau mau ke Sri Mersing saya lewat tol aja. Yang lama-lama nggak mau saya. Ini udah dibelikan etol lagi sama si Kandar. Diberikan 100.000 ini berarti disuruh pergi-pergi lagi nih. Ya. Baik kali Kandar ya. Kemudian sesudah bisa yang menggerakkan tadi khauf dan roja, maka kemudian ada yang dihadapi lagi, bagaimana bahayanya, akobahnya motivasi. Sesudah berjalan ibadah, rupanya ada dua rintangan lagi. Di tengah-tengah ibadah itu ada ar-riya wal ujub. Pamer dan bangga diri. Nanti mau terawih pun pasang status, misalnya ya, di Facebook ya. Nah, alhamdulillah saya sudah berangkat terawih gitu. Ya. Alhamdulillah 11 rakaat saya pulang gitu. Misalnya ya. Berarti orang tahu semua terawih dia, baik dia ini kan. Besok alhamdulillah katanya kan sudah di perjalanan terawih gitu. Ya. Sudah sampai di situ ke masjid, alhamdulillah telkungnya pun diberikan kemudahan, telkung yang baru bikinan Malaysia katanya gitu. Orang lain sudah duduk pun dia masih berdiri aja karena nunjukkan telkungnya yang cantik itu. Tuh ya. Tengok orang lain udah duduk tuh. Perasaan biar tahu klien telkung ini telkung mahal katanya kan. Itu riya ya. Pamer. Makanya kadang-kadang suami pun dipamerkan sama kawannya. Istri pun dipamerkan. Asalnya biasa-biasa saja, begitu ditengok Fadil digandeng gini dia. Si Fadil terus kalau bahasa apanya jancuk lah katanya. Tadi biasa-biasa saja, begitu ditengok Fadil baru
laki-lakinya gini, perempuannya nyikat gini. Kalau tempatnya jauh apa enggak cekot tangannya? Iya Asmi, ada kayak gitu Asmi. Hah? Ada kan? Ini yang terjadi di antara orang-orang ini. Ya. Pamer istri gitu ya. Pamer suami. Iya. Ada kawannya dulu yang masih lajang-lajang, masih gadis-gadis gitu. Akhirnya jadinya satu orang. Begitu nampak ditengok sama kawannya itu, yang biasa-biasa saja, naik kereta langsung diginikan. Ya, dirangkul gitu. Ya, ditengok kawannya, aku pun punyanya kata gitu. Ya, makanya nggak usah kayak gitu kali, biasa saja. Kalau mau kayak gitu kan di kamar bisa. Ya, di kamar bisa. Ya, jadi nggak usah kayak gitu. Riya itu pamer, dalam beribadah juga pamer. Ya. Orang sini kalau saya nggak kurban, nggak ada yang makan daging satu gang ya katanya. Nah itu membanggakan diri, al-ujub. Ya. Kau tengok cara saya berpakaian, cara saya berjalan katanya kan. Kalau orang lain nggak bisa seperti saya gitu. Jalannya itu ada 3 macam. Jalan kalau undangan pas di gedung itu ya. Kayak jalannya artis gitu. Jalan waktu dipajak cepat ya, tok. Ya. Jalan mau ngajar gitu. Bukunya kalau perempuan itu diginikan ya, tung gitu ya. Nah, baru ditengok si Asmi, Masya Allah katanya. Gitu ya. Ya bu, Masya Allah gitu kan. Ya. Itu datangnya riya itu tiba-tiba pamer ya. Istrinya pun dipamerkan, suaminya dipamerkan. Undangan ya besok ya bang katanya kan. Nggak bisa lah saya. Lah bang katanya kan. Besok kan banyak kawan-kawanku biar itu tahu kalau abang suamiku katanya kan. Ya gue udah tahu lah orang itu kan. Enggak, ini kan lain katanya kan gitu. Ajak undangan turun dari mobil itu langsung minta dulu bang katanya. Ya. Nampak si Doni. Di hatinya maki Doni. Ya, ngapain kayak gitu kali kawan ini gitu. Dia merasa bangga wal ujbu. Ya, termasuk diantaranya bapaknya siapa gitu bangga diri. Mamanya siapa katanya kan. Anak ini pandai ya memang katanya juara terus. Mamanya siapa katanya kan gitu. Ya. Tapi kalau anak ini botol katanya kan. Bodoh tolol katanya kan. Misalnya ya. Mamanya diem aja itu bukan Karena ada dulu bapaknya itu memang nggak pandai. Guru itu sampai mengajar anaknya. Nah, sifat bapakmu kok bawa-bawa katanya. Disuruh ngapal nggak pernah hafal. Bapaknya dulu juga kayak gitu, jarang hafal gitu. Jangan kau tiru sifat bapakmu itu yang nggak pernah hafal kalau di sekolah. Baru dibilang, bapak dulu kayak gitu katanya. Kata Pak Guru katanya, Pak Guru ini buka rahasia aja katanya. Iya memang kayak gitu. Itulah gara-gara bapak katanya kan gitu. Ya. Aku suruh kapal nggak apal-apal gitu kan. Itu ya. Tapi ada kelebihan ada kekurangan ya. Walaupun nggak apal-apal dia kadang-kadang rezekinya bagus.
Maka riya dan ujub ini yang bisa menghancurkan pahala ibadah. Karena itu wajib ikhlas. Wajib ibadah itu ikhlas. Walaupun ikhlasnya tingkat kedua gitu, nanti diterangkan. Ikhlas pertama, Masjid Al-Ikhlas gitu. Fastaqbalat uhahuna aqobatul qawadihi. Maka menghadap di sini perjuangan berbagai perusak ibadah. Fahtaja maka membutuhkan ilaqot iha untuk menempuhnya bil ikhlasi dengan ikhlas. Wa dzikril minnati dan menyebutkan karunia Allah. Wa nahwiha dan seumpamanya. Liyaslamalahu supaya selamat darinya. Ma ya'malu min khairin apa saja yang ia amalkan dari kebaikan fa akhudha maka memulai hamba Allah taala itu fi qat'i hadhil aqobati dalam memutuskan menempuh akobah rintangan ini biidznillah subhanahu dengan izin Allah subhanahu wa taala bijiddin dengan sungguh-sungguh wahtiatin dan hati-hati wa tayakkunin dan kesadaran bi husni ismatil jabbar dengan baiknya pertolongan Allah yang maha kuasa ta'ala maha tinggi wa ta'idihi dan kekuatannya. Falamma faragha maka ketika selesai hamba Allah ta'ala min hadhihi dari ini yaitu memutuskan akobah itu, menempuh akobah itu. Kulliha semuanya khasolat lahul ibadatu maka berhasil dia ibadahnya kama yahiku sebagaimana mustinya wa yambaghi dan sebagaimana layaknya wasalimat dan selamat min kulli afatin dari segala mara bahaya walakinnahu nadhara tetapi dia merenungkan lagi Faidan huwa maka tiba-tiba dia gharikun fi khuburi minanillahi. Tenggelam dalam samudra anugerah Allah. Ta'ala maha tinggi. Kalau fadil kan bukan tenggelam dalam samudra anugerah Allah. Tenggelam dalam madu cintanya gitu ya. Gitu ya. Sehingga sakit-sakitan dia. Namanya tenggelam. Wa ayadihi dan penguatannya min kasrotima dari banyaknya hal-hal. An'amallahu alaihi yang memberikan nikmat Allah padanya. Min imdadit taufiki dari bantuan pertolongan wal ismati dan penjagaan wa anwa'i ta'yidi dan macam-macamnya penguatan wal hirosati dan penjagaan wal karomati dan penghormatan wa khofa ayyakuna minhu dan takut akan ada darinya ihfalun melalaikan lisyukri pada syukur kepada Allah fayaqa'u maka terjadi fil kufroni dalam kekufuran kufur nikmat. Fayan hatu maka menjadi turun antil kal martabati dari derajat itu ar-rafi'ati yang tinggi. Allati hiya yang mana dia derajat itu martabatul khidami, tingkatan pengabdian. Orang-orang yang mengabdi al-khalisina yang ikhlas lillahi karena Allah azza wa jalla. Watazulu dan hilang anhu darinya tilkan ni'amu nikmat-nikmat itu al-karimatu yang mulia. Min durubi al-tawfillahi ta'ala dari macam-macamnya kelembutan-kelembutan Allah ta'ala. Wa husni nadharihi dan baiknya
pandangannya. Ilaihi padanya fastaqbalathu hahuna, maka menghadap padanya di sini. Aqobatul hamdi, perjuangan memuji kepada Allah, wa syukri dan bersyukur. Fa akhadha, maka memulai hamba Allah itu fiha padanya, yaitu fi sulukiha, dalam menempuh jalan itu. Faqata'aha, maka memutuskannya, bima amkanahu, dengan apa-apa yang memungkinkannya, min kasratil hamdi, dari banyaknya memuji, wa syukri dan bersyukur, ala katsiri ni'amihi, atas banyaknya nikmat-nikmat Allah. Walamma faragha, maka ketika sudah selesai hamba Allah itu min qat'i hadhil aqobati, dari memutuskan perjuangan ini, jalan yang sulit ini, wa nazala, dan dia sudah turun, fa idza huwa bimaksudihi, maka tiba-tiba dia dengan tujuannya, wa mabtaghahu, dan pencapaiannya, baina yadayhi, di antara Tuhannya. Falam yasir, maka tidak berjalan illa qalilan, kecuali sedikit. Hatta waqa'a, sehingga terjadi fi sahlil fadli, dalam dataran keutamaan. Maksudnya sahlin itu tanah datar asalnya. Wa sakhra isyauqi, dan gurun kerinduan. Wa arasatil mahabbati, dan keluasan kecintaan kepada Allah. Tsumma yaqa'u, kemudian berada fi riyadir ridwani, dalam kebun-kebun keriduan Allah. Bukan kebunnya Ustadz Ridwan gitu, bukan ya. Kebunnya Ustadz Ridwan bunga-bunga lah, dibeli sama istrinya. Wa basatinil unusi, dan taman-taman kenyamanan. Ila bisatil inbisati, menuju pada luasnya ketenangan. Asal artinya inbisat itu permadani, ketenangan. Wa martabatil takribi, dan tingkatan mendekatkan diri kepada Allah. Wa majlisil munajati, dan majlis bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Wa nailil khila'i, dan mendapatkan, memperoleh pakaian kebesaran. Wal karomati, dan kemuliaan atau penghormatan. Fa huwa yatana'amu, maka dia mendapatkan nikmat, bernikmat-nikmat fi hadhil halati, pada keadaan ini atau kondisi ini. Wa yataqallabu, dan berganti, fi tibiha, pada kebagusannya, kebaikannya nikmat itu. Ayyama baqaihi, pada hari-hari hidupnya. Wa baqiyata umrihi, dan sisa-sisa umurnya. Bisahsin fid dunya, dengan sosok atau fisik di dunia. Wa qalbin, dan dengan hati fil uqba, di akhirat. Yantadziru, menunggu orang itu, al-barida, utusan, yauman, pada satu hari. Fa yauman, pada satu hari, kemudian satu hari. Hatta yamilla, sehingga bosan, al-halqa, makhluk. Ini sudah tingkatan mau menghadap Allah, meninggal ya. Karena udah enak. Itulah yang saya bilang kadang-kadang, nunggu-nunggu meninggal kok belum sampai gitu. Karena udah enak, udah nengok dunia ini udah suntuk kali gitu. Apalagi nengok banci gitu kan. Udah suntuk kali, ini laki apa perempuan gitu. Wayas kullahum, semuanya, wayas takdiru ad-dunya, dan merasa jorok, merasa jijik pada dunia. Sudah
tingkat wali yang tingkat tinggi gitu ya. Hanya dikasih kamar yang cantik gitu pun dia tidur di bawah. Ya. Lain Azmi dikasih kamar cantik, spring bed yang harganya 20 juta gitu. Ya. Begitu sampai dia loncat-loncat, ya Allah enak kali di sini gitu ya. Wa qalbin wa yahinnu ilal mauti, dan merindukan pada kematian. Wah, berat ini, Bah. Kalau kamu kan rindu cewek gitu ya. Ini rindu kematian. Kayak Doni ini. Belum ya. Ini udah tingkat wali ini ya. Berarti kamu belum wali itu ya. Gak wali pun gak apa-apa, yang penting jangan mati dulu ya. Wa yastakmila al-sauqa, dan kesempurnaan kerinduan ilal mala'il a'la, pada kelompok makhluk yang tinggi, yaitu malaikat. Yang dipanggil-panggil malaikat. Kadang-kadang saya pun manggil malaikat, tapi gak suruh cabut nyawa. Faizan huwa, maka tiba-tiba dia birusuli rabbil alamin, dengan malaikat Tuhan yang mengatur semesta alam ini. Tiba-tiba sudah datang malaikatul maut gitu. Ilaihi, padanya yang malaikat yang tinggi tadi, yariduna, hadir utusan-utusan itu. Alaihi, atasnya, yaitu al-mala'ul a'la tadi, birrauhi, dengan kenikmatan, warrohani, dan hal-hal yang menyenangkan, atau bau surga gitu. Udah datang malaikat itu udah bau surga. Kalau kamu kan bau kentut. Ya. Bau surga itu enaknya bukan main ya, lewat. Ya Allah, merindukan surga. Makanya di kader orang yang mau bom bunuh diri itu kayak begitu, di kader rindu surga gitu. Makanya terus berani dia gitu. Kamu di kader rindu surga, kamu udahlah, nggak rindu pun nggak apa-apa gitu. Belum waktunya gitu. Tapi atas nama ilmu harus tahu gitu ya, walaupun belum tingkatannya. Wa busro wal busro, dan kebahagiaan dengan surga itu ya. Makanya Nabi itu ketika datang, ketika lahir, dibilang busrolana gitu. Busrolana itu kebahagiaan, kegembiraan datang pada kami. Nilnal muna zalal ana wa falhana gitu ya. Ya kamu suruh nyanyi nggak mau. Nanti siapa suruh baca salawat terakhir sih? Bukhari. Salawatus sifat apal kan? Iya. Apalmu lagu Melayu aja tuh. Ya. Kayak gitu harus hafal ya, jadi bisa diapakan, dibawa ke surga kan. Tapi mati dulu lah. Waridwani, dan keridoan. Ini asik ridwan aja ya. Nggak ada di situ Doni. Min indi Rabbin, dari sisi Tuhan Rodin yang meridhoi. Ghairi ghadbana, tidak murka. Fayangkulunahu, maka memindahkannya fiti bin nafsi, pada
kesenangan jiwa wa tamamil bishri dan kesempurnaan atau kegembiraan yang sempurna, wal unusi dan kenyamanan, min hadhihi daril faniyati, dari negeri yang rusak ini, al muftinati, yang tempat fitnah. Nah, dunia ini maksudnya ya, yang rusak ini gitu ya, yang tempat fitnah. Ila hadratil ilahiyati, menuju ke hadapan ketuhanan, wa mustaqarri riyadil jannati, dan tempat tinggal di pertamanan surga gitu. Fayara li nafsihi, maka dia melihat pada dirinya ad-dha'ifati, yang lemah, al-fakirati, yang membutuhkan, na'iman, kenikmatan, mukiman, yang langgeng, wa mulkan, kerajaan atau malikan, raja, kabiron, yang besar, aziman, yang agung. Wa yalqa hunalika, dan bertemu di sana, yaitu fi hadratil ilahiyat, itu tadi di sana, di kehadapan ketuhanan itu tadi, min sayyidihir rahimi, dari Tuhannya yang maha pengasih, al-mutafaddili, yang memberikan nikmat, al-karimi, yang mulia atau yang memberi, yang maha pemberi, jalla dzikruhu, maha agung penyebutannya, minal lutfi bihi, dari kelembutan dengannya, wal atfi, dan kasih sayang, wat tarhibi, dan kelapangan, wat takribi, dan kedekatan, wal in'ami, dan diberikan nikmat, wal ikrami, dan penghormatan, ma la yahitu, pada hal-hal yang yuhitu bihi, yang tidak meliputi dengannya, wasfus wasifinya, penjelasan orang-orang yang menjelaskan, wa na'tun na'itina, dan pensifatan orang-orang yang memberikan sifat. Fahuwa fi kulli yaumin, maka dia dalam setiap hari, fi ziyadatin, dalam tambahan anugerah. Seperti orang menuntut ilmu itu, kalau bisa itu fi kulli yaumin, itu fi ziyadatin, dalam tambahnya ilmu. Tiap hari tambah ilmu, jangan tiap hari tambah bodoh ya. Makanya kata guru saya, izdada khusu'an izdada jahilan gitu kan. Semakin tambah khusyuk makin tambah bodoh. Ila abadil abidina, pada waktu selama-lamanya. Ayalaha min sa'adatin, alangkah bahagianya, azimatin, yang agung. Wayalaha min daulatin aliyatin, alangkah besarnya, tingginya kekuasaan. Wayalahu min abdin mas'udin, dan alangkah bahagianya hamba itu. Wa mri'in mahbudin, dan seorang itu yang gembira. Wa sya'nin mahmudin, dan keadaan yang terpuji. Wa tubalahu, dan bahagialah untuknya. Wa husnu ma'abin, dan sebaiknya tempat kembali. Nas'alullaha al-barra, kami memohon kepada Allah kebaikan, ar-rahima, Allah yang maha baik, ar-rahima, yang penyayang subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Ayyamunna alaina, agar memberikan anugerah kepada kita, wa alaikum, dan kepada kalian, bihadhihi ni'mati al-azimati, dengan nikmat yang agung ini, wal minnatil jasimati, dan anugerah yang besar,
Wa madzalika dan tidak ada hal ini alallahi atas Allah bi azizin dengan yang sulit. Tidak sulit bagi Allah memberi nikmat yang seperti itu. Wa alla yaj'alana dan agar tidak menjadikan kami minal ladzina dari orang-orang la nasibalahum yang tidak ada bagian baginya min hadzal amri dari urusan ini illa wasfun kecuali gambaran wasamaun dan pendengaran wa ilmun dan pengetahuan wa tamannin dan pengharapan bilantifain tanpa ada manfaat. Wa alla yaj'ala dan supaya jangan menjadikan Allah ma ta'allamnahu apa-apa yang kami mempelajarinya minal ilmi dari ilmu hujjatan sebagai argumentasi alaina atas kami yaumal kiamati di hari kiamat. Wa ayyuwaffiqona dan agar memberikan petunjuk kami jami'an semuanya lil amali pada amal kebaikan. Bidzalika pada demikian itu yaitu apa yang kami pelajari dan apa yang kami ajarkan. Wal qiyami bi dan melaksanakan dengannya kama yuhibbu sebagaimana Allah mencintainya. Wa yardha dan Allah meridhoinya. Innahu sungguhnya Allah arhamur rahimin adalah zat yang paling pemberi rahmat di antara yang memberikan rahmat. Wa akramul akramin. Zat yang paling mulia di antara yang mulia-mulia. Dan yang maha pemberi di antara yang memberi. Wa sallallahu dan semoga rahmat ta'zim Allah ala sayyidina atas pemimpin kami Muhammadin yaitu Nabi Muhammad. Wa ala alihi dan pada keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya. Wa sallim dan salam sejahtera sampai wasyarrofa dan semoga Allah memberi kehormatan wa sallallahu wasallama wasyarrofa begitu ya, memberi kehormatan wa karroma dan memberikan kemuliaan. Fahadha huwa maka inilah dia at-tartibu urutan alladzi alhamani yang Allah yang memberikan petunjuk pada saya, memberikan ilham pada saya, maulaya, Tuhan saya, fitorikil ibadati dalam jalan menuju ibadah. Fa'lamil ana maka ketahuilah sekarang. Ini masih ekstra ini ya. Kalau film itu masih menampilkan pokok-pokoknya. Ya. Bitaufiqillahi dengan petunjuk Allah annal hasila bahwa kesimpulannya minal jumlati dari kesemuanya sab'u aqobatin ada 7 rintangan. Al-ula aqobatul ilmi yang pertama rintangan ilmu, as-saniyatu aqobatut taubati yang kedua rintangan taubat, as-salisatu aqobatul awaiki rintangan awaik yang menyulitkan, warrabatu aqobatul awaridi rintangan penghalang-penghalang, al-khamisatu aqobatul bawa'isi rintangan pendorong pemberi motivasi, as-sadisu aqobatul kawadihi yaitu rintangan hal yang menjelekkan merusak ibadah, as-sabi'atu aqobatul hamdi wa syukri yang ketujuh adalah rintangan pujian dan syukur. Wabitamamiha dan dengan kesempurnaannya rintangan itu yatimmu sempurna kitabu minhajul abidin, kitab minhajul abidin ilal jannati jalan orang yang ibadah menuju surga. Udah hatam lah ini ya. Kan udah sempurna kan. Maksudnya ini menunjukkan kalau misalnya skripsi itu ya apa namanya? Outline, garis-garis besarnya kalau nggak tahu outline ya. Kalau film itu ekstranya ya, kalau main film itu ditunjukkan ini pemainnya main ini dan sebagainya baru baru mulai gitu ya. Kalau nonton dulu kan kayak gitu, nonton bioskop, sekarang nggak laku bioskop kecuali film-film tertentu lah, itu pun di kota, kalau di kampung udah nggak ada.
misbar pun nggak laku. Kalau dulu di Medan ini biskup berkepinding itu ya, yang sekarang yang di Jalan Pelajar itu, simpang Jalan Bakti itu yang sekarang jadi minimarket, itu dulu biskup berkepinding. Ya, tempatnya ini banyak kepindingnya. Kalau nonton biskup asik digigiti aja gini-gini ya. Itu. Saya pernah nonton. Sudah sempurna ilal jannati menuju surga. Wa nahnu al-an dan kami sekarang natatabba'u membahas hadhil aqobati rintangan ini bisarhin mujazin dengan penjelasan yang ringkas mujazil lafzi ringkas lafaznya mustamilin yang mencakup ala nukati atas hal-hal yang inti al-maksudati yang dimaksudkan min hadza sya'ni dari urusan ini kulun semuanya minha darinya fi babin frodillah dalam bab mengesahkan Allah insya'a jika menghendaki Allahu azza wa jalla maha agung dan mulia wallahu subhanahu dan Allah maha suci dia waliyut taufiki pemilik taufik. Pemilik taufik itu Allah ya. Tapi kalau yang taufik ini pemiliknya entah siapa nanti ya. Ya, entah doninya. Gitu ya. Beda. Taufik ini sama taufik itu beda. Wa tasdiditan pembenaran bimannihi nonnya cuma satu dengan anugerahnya. Ini puasa ini kadang-kadang baca gitu udah agak keder gitu. Kalau kasih minum teh manis panas ataupun dingin 2 gelas gitu, semangat itu. Ketawa. Ya. Buta kan kayak gitu ya kan. Kalau udah minum itu udah keluar terus si Bukhari sama si Yudi menikmati nerakanya itu. Menghisap dia ya. Wala haula dan tidak ada daya upaya untuk menjauhi maksiat. Wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk mengamalkan ibadah illa billahil aliyil azim kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang besar. Itu artinya la haula ya. Ini ya, jangan enggak tahu artinya. Apa tadi? Hah? Ya, itu ya. Kecuali dengan pertolongan. Yang pertama itu untuk menjauhi yang maksiat, yang kedua untuk mengamalkan ibadah gitu. Titik. Iya, sedikit lagi saya terangkan 5 menit lagi. Ketika orang yang sudah beribadah ada dihinggapi dengan riak dan ujub, maka perlu menempuhnya dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya ibadah semata-mata karena Allah. Artinya walaupun begitu ada tingkatan ibadah yang ikhlas itu tingkatannya ada 3. Yang pertama ulia, tingkat tinggi. Ya. Tingkat tinggi. Artinya yang pertama ini beramal ibadah semata-mata melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan hak penghambaan kepada Allah. Tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga, dan tidak ada kepentingan-kepentingan kemuliaan dunia. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua disebut namanya wusto. Yang pertama ulia. Wusto itu yang tingkat menengah, beramal ibadah untuk mencari pahala di akhirat. Nah, ini yang Ramadan ini yang wusto yang banyak. Ya. Supaya dapat pahala
70 kali lipat itu. Dia pun nggak mau yang 70, 700 lah Ustaz katanya kan. Dikasih 700 ya. Kalau mau 700 wakafkan rumahmu katanya kan. Oh jangan lah Pak katanya. Nah, karena itu dalilnya wakaf itu ya. Dan kemudian yang ketiga yang disebut namanya dunia. Dunia itu yang rendah. Beramal ibadah untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan selamat daripada musibah-musibahnya. Itu yang ketiga. Semuanya itu masih di dalam tingkatan ikhlas. Sesudah itu maka itu namanya disebut riya. Selain itu. Untuk mendapatkan kemuliaan di dunia itu juga belum namanya riya. Misalnya zakat dikeluarkan supaya orang lain tahu kalau dia mengeluarkan zakat. Kalau zaman Abu Bakar tidak diperangi. Dan supaya dikeluarkan sedekah ditambah dengan zakat, zakat ditambah dengan sedekah, supaya selamat dari musibahnya tidak mengeluarkan zakat. Sebab yang tidak mengeluarkan zakat dan musibah itu dan sedekah itu ada musibahnya. Sehingga dikeluarkan sedekah ini supaya selamat dunia akhirat. Kata orang Cina, hanya buang sial katanya kan itu. Nah, dikasih waktu ngasih apa namanya ampau. Ya, asli. Ngasih ampau itu, amplop warna merah hanya buang sial gitu kan. Yang mengamalkan orang itu. Karena sudah memberikan sedekah itu dia yakin selamat dari musibah-musibah. Makanya keluarkan sedekahmu, kasihkan orang keretamu. Kalau yang penting-penting jangan. Sedekah itu apabila untuk yang kewajiban kita, hal yang pokok untuk kita nggak boleh haram. Misalnya beras tinggal 2 kilo. Ada orang minta beras sudah dikasih semua. Enggak boleh ya. Bajunya ayahnya ustadz untuk pengajian. Ada orang minta baju dari Aceh sana misalnya. Dikasih baju ayahnya. Katanya kalau ngasih yang bagus ya katanya. Jadi baju ayahku kasih lah katanya kan. Mak katanya kan. Kata ayahnya matilah kau katanya kan. Ya. Akhirnya ngaji ayahnya pakai baju lapuk-lapuk. Ya, celananya pun lapuk, begitu sujud koyak. Jadi yang pertama tadi ikhlas yang pertama itu sulit. Kamu ngaji karena Allah kan sulit kan. Biasanya secara ritual saja, secara kebiasaan karena ada orang Ramadan ikut gitu aja kan. Makanya diniati ya ngaji kan ada itu di syairnya yang dibaca sama si Pasai tempo hari ya, mengaji menghilangkan kebodohan untuk menuntut ilmu karena Allah itu ya. Yang Pasai baca itu cuma dia ditambah sendiri nggak saya kasih supaya saya nggak ngantuk katanya kan. Udah nggak usah itu katanya kan. Karena ini untuk umum bukan untuk kau saya bilang. Ya. Si Hasan lah komandonya. Hasan mengomando saja. Bagaimana supaya ikhlas karena Allah bisa? Nih saya ajari supaya kamu bisa ya. Untuk mudah ikhlas karena Allah yang pertama, ini yang wali-wali biasanya. Maka pakai ilmu hakikat. Bagaimana menggunakan ilmu supaya mudah ikhlas yang pertama, ikhlas yang ibadah karena Allah, maka menggunakan ilmu hakikat. Bahwa hakikat segala sesuatu itu yang menciptakan Allah. Hakikatnya makhluk itu yang menentukan Allah.
Yang membuat ibadah itu Allah. Yang membuat orang bisa sholat itu Allah. Yang membuat orang bisa puasa itu Allah. Yang membuat orang bisa sedekah itu Allah. Hartanya itu hakikatnya harta Allah. Kalau diambil pun udah nggak bisa apa-apa. Sehingga ketika orang itu sudah meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah, yang menentukan Allah, itu yang disebut dalam ilmu tauhid wahdaniyah fil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka karena itu perbuatan Allah, tidak pantaslah minta imbalan pahala. Tidak pantas minta surga. Sehingga lebih berani minta ridho Allah daripada surga. Sebab kalau minta ridho Allah itu sudah dapat ridho Allah, surga yang paling tinggi. Karena sudah dapat ridho itu semua dikasih. Ya. Sudah dikasih, diridhoi sama cewekmu, semua dikasih, ya. Yang dalam, yang luar dikasih, ya. Cuma kamu berkhianat, sudah dikasih, kamu lari, itu namanya serigala berbulu domba itu ya. Iya, Ustaz Irham ya. Ya. Rupanya serigala berbulu domba gitu. Ya. Itu yang diderita sama sebagian perempuan gitu ya. Udah diserahkan semua, rupanya lari dia. Ya. Ya. Ketika orang sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang bikin ibadah, Allah yang bikin sholat, ya sudah pasti diterima karena Allah yang buat. Makanya orang yang kalau sudah sampai situ nggak usah berdoa, ya Allah terimalah sholat saya gitu, enggak. Sudah orang yang menjadikan sholat itu Allah, kok dia bilang terimanya sholat saya. Maka orang yang cerdas dalam pandangan ilmu tasawuf, orang yang pintar, cara menentukan hal seperti itu adalah dengan cara ilmu hakikat. Karena hakikatnya yang menciptakan ibadah itu Allah, maka tidak layak untuk minta pahala dari Allah. Sehingga bahasanya, ya Allah engkau telah menakdirkan saya sholat, alhamdulillah, cukup. Ya Allah engkau telah menakdirkan saya bisa buka, makan dengan ayam kalasan misalnya ya. Alhamdulillah gitu ya. Masih sisa sabut kelapanya pun dimakan misalnya. Sabut kelapa itu enggak? Oh, lengkuas ya. Sepintas lalu enggak ada bedanya dengan sabut kelapa. Seandainya ada yang jahat, ngambil sabut kelapa ditaruh situ dimakan sama Azmi. Orang yang kurang akal, kurang sempurna pikirannya, maka cara dia beribadah itu mengandalkan dirinya sendiri. Ingat-ingat ya, ini ilmu tingkat tinggi. Sehingga dia kalau beribadah, ya Allah aku sudah sedekah, terimalah sedekah saya, berikan pahala yang banyak. Ya Allah aku udah sholat, ditambah lagi sholat hajat. Mudahkanlah rizki saya. Jadi ada kepentingan-kepentingan terus. Kata Allah, yang bikin sholat itu aku. Kenapa kau bilang atas nama kamu? Kamu berarti menggantikan posisi Tuhan kamu ini. Apa enggak jelek? Ya. Yang menciptakan Tuhan diganti dengan, ya Allah, aku sudah melaksanakan zikir 70.000 zikir katanya kan. La ilaha illallah dibaca 70.000 itu termasuk tebusan supaya enggak bisa masuk neraka itu. 70.000. Ya. Sehingga ketika sudah tidak menyebutkan saya, maka bisa menjadi ikhlas karena Allah. Tapi ketika masih menyebutkan saya, maka tidak sulit untuk mendapatkan ikhlas kepada Allah yang pertama tadi. Paham ya? Paham, yang biasanya yang ikhlas-ikhlas itu khusuk-khusuk kayak Ustadz Ridwan gitu ya.
tapi harus paham ilmunya ya. Kalau bisa jangan menampakkan husuk kali, ya, tampakkanlah ilmu, jangan ditutup-tutupi, akhirnya ditutup terus nggak keluar gitu. Ya, tapi saya tengok Ustadz Ridwan udah ceramah, terawih gitu. Sebagian di tempat-tempat masjid udah ceramah, iya kan Ustadz? Iya, udah saya tengok itu. Ya, saya tengok pakai kacamata saya ini. Ya. Saya tengok ini kegiatannya apa gitu, saya tengok gitu ya. Kalau Ustadz Mustar ini sebenarnya kalau bersilat lidah itu lumayan lah ya. Pandai dia ya. Kalau muballigh itu agak dapat nomor lah, entah nomornya 13 atau berapa gitu. Ya, tapi beda ya. Ya itu ditonjolkan di tengah-tengah masyarakat hasil daripada ilmu Minhajul Abidin ya. Itu minimal yang sering saya sampaikan tempo hari. Penghalang ibadah ada 4 terus diterangkan satu-satu sesuai dengan kemampuannya. Yang lalu ada kan Ustadz Ridwan kan? Nah itu ya. Nah, ceramah saya diantaranya judulnya itu. Karena atas nama senang kepada Imam Ghazali, memuliakan Imam Ghazali. Sehingga dapat barokah dari Imam Ghazali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wasallam nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.